Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai pasal 7 ayat 20, peristiwa yang dicatat dalam kedua pasal ini adalah satu kisah yang tragis dan mengerikan. Ibu kota kerajaan Israel Utara, yaitu Samaria, dikepung oleh pasukan kerajaan Aram di bawah kepemimpinan raja mereka, Ben-Hadad. Pengepungan ini begitu luar biasa menyengsarakan warga Samaria dan mengakibatkan kelaparan merajalela. Suatu kali, Raja Israel yaitu Yoram harus mengadili kasus kanibalisme antara dua orang ibu yang bersepakat untuk saling memakan anak mereka sendiri. Seperti yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 26-30 yang mengatakan demikian. Suatu kali, ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, 'Berilah anakmu laki-laki, supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki.' Jadi, kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi, ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, 'Berilah anakmu, supaya kita makan dia,' maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkanlah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hal ini bisa terjadi tidak lain karena dosa yang dibuat oleh raja dan warga Israel Utara itu sendiri. Alkitab sudah mengingatkan dalam Imamat pasal 26, Ulangan pasal 28, dan Yeremia pasal 19, bahwa jika terus-menerus tidak bertobat, maka keadaan yang mengerikan seperti yang dialami Samaria hari itu bisa terjadi, dan akhirnya memang terjadi juga. Keadaan dunia saat ini tentu tidak bisa disamakan dengan apa yang terjadi dan apa yang dialami Samaria pada waktu itu. Bahkan keadaannya jauh dari hal tersebut.
Namun dalam hal ketidakberdayaan dan krisis, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini dan kita terapkan di tengah-tengah krisis dan ancaman resesi ekonomi secara global yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kekuatan dari Tuhan tentu ada pada kita. Janji akan kesembuhan dan pemulihan kita tetap pegang oleh karena iman kita bukanlah kepada kekuatan diri sendiri, tetapi kepada Dia, Tuhan, yang telah terbukti selalu menjaga, membela, melindungi, memberkati, dan menyertai kita. Tentu kita pun harus melakukan bagian kita, tetapi jangan lupa berhati-hati dalam bertindak dan meresponi apapun di tengah-tengah masa krisis. Yang pertama, jangan lupakan bukti pertolongan Tuhan di masa lalu. Sebelum kejadian mengerikan yang terjadi di Samaria, ayat-ayat sebelumnya menceritakan tentang beberapa mujizat, seperti mata kapak yang tenggelam dan bisa mengambang, kekuatan pasukan malaikat Allah yang mengelilingi Elisa dan pegunungan Israel, dan bagaimana Tuhan meluputkan Samaria dari serangan kerajaan Aram. Tetapi, ketika Samaria kembali dikepung oleh Aram, orang-orang Israel tidak berseru kepada Tuhan dan tidak mengingat apa yang telah Tuhan perbuat bagi mereka. Mereka mencoba untuk mengatasi masalah dengan kekuatan sendiri dan akibatnya fatal. Di tengah-tengah krisis yang kita hadapi sekarang, jangan pernah lupa bagaimana Tuhan telah menolong kita di masa lalu dan tetap percaya Ia akan tetap mengulurkan tangannya bagi kita. Alkitab senantiasa mengingatkan agar kita tidak melupakan segala kebaikan yang telah Ia berikan. Kita tidak boleh lupa bagaimana Tuhan berkali-kali telah meluputkan dan melindungi kita dari berbagai permasalahan dalam hidup kita. Tuhan yang telah melakukannya bagi kita di masa lalu adalah Tuhan yang sama yang akan menolong kita sekarang dan di masa depan. Pribadi Tuhan yang begitu mengasihi kitalah yang menjadi dasar pengharapan kita. Percaya pada waktunya Tuhan dengan cara yang ajaib akan menolong kita. Dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat 2 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Yang kedua, jangan egois dalam mengambil keputusan. Salah satu pesan yang selalu didengung-dengungkan jika terjadi krisis adalah jangan panik. Ketika orang panik, maka keputusan apapun yang diambil pastilah untuk kepentingan diri sendiri dan tidak akan memperhitungkan keadaan orang lain. Panik bisa berbentuk aktif atau pasif, tetapi fokusnya tetap sama kepada diri sendiri. Kedua ibu yang dengan tenangnya memutuskan untuk memasak dan memakan anak mereka sendiri adalah bentuk kepanikan yang sudah sampai kepada keputusasaan. Mereka lupa bahwa Tuhan telah menolong Samaria berkali-kali dan hambanya Elisa masih bersama mereka, yang artinya penyertaan Tuhan masih tersedia bagi mereka. Bukannya mengevaluasi keadaan dan mencari jawaban Tuhan, Raja Yoram malah menyalahkan Nabi Elisa untuk keadaan yang terjadi. Kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan kasih adalah jati diri kita. Di tengah krisis yang dihadapi sekarang, jangan panik, terutama dalam hal beli-membeli. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ingat bahwa Ia tetap menjaga kita, tetapi kita juga harus menjaga dan mengasihi sesama. Tunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah krisis ini. Mari kita tidak panik, sebab kita percaya Tuhan Yesus beserta kita. Dalam Injil Markus pasal 4 ayat 39 dan 40 mengatakan, Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yang ketiga, jangan sepelekan pesan Tuhan melalui hamba-hambanya. Para nabi saat itu sebenarnya sudah berkali-kali menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel, tetapi hanya sedikit yang mendengarkan. Bahkan ketika Elisa menyatakan bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan Samaria, bahkan keadaan ekonomi mereka, ada satu perwira ajudan raja yang menyepelekan perkataan nubuatan yang disampaikan Elisa, padahal itu sudah jelas dari Tuhan sendiri. Akibat dari sikapnya itu, akhirnya dia sendiri tidak dapat menikmati ketika apa yang Allah janjikan menjadi kenyataan. Ia mati diinjak-injak orang. Seperti yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 19 dan 20 yang mengatakan demikian. Pada waktu itu, si perwira menjawab abdi Allah itu, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Tetapi Elisa berkata, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan pernah menyepelekan apa yang Tuhan sampaikan kepada para hamba-hambanya, baik itu berupa pengajaran, peringatan, atau doa. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 13 mengatakan, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Di tengah masa krisis ini, tetap kita berfokus kepada Tuhan dan suaranya. Semua yang kita lakukan, biarlah kita lakukan sesuai dengan apa yang telah firman Tuhan ajarkan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini dari kisah tragis yang terjadi di Samaria, kita belajar 3 hal penting dalam menghadapi masa krisis. Pertama, jangan lupakan bukti pertolongan Tuhan di masa lalu. Tuhan yang telah menolong kita sebelumnya akan tetap menyertai dan membela kita di masa sekarang dan masa depan. Kedua, jangan egois dalam mengambil keputusan. Dalam kondisi sulit, kita harus tetap berpegang pada kasih dan tidak bertindak gegabah atau panik. Ketiga, jangan sepelekan pesan Tuhan melalui hamba-hambanya. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan petunjuk bagi kita, dan kita harus mendengarkan serta mentaatinya dengan iman. Di tengah krisis, kita diajak untuk tetap percaya kepada Tuhan, tidak panik, dan selalu mengandalkan Tuhan, sebab janjinya tetap berlaku. Ia adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, sebagai penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami di tengah badai kehidupan. Engkau telah menolong kami di masa lalu, dan kami percaya Engkau akan tetap menyertai kami sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu
sesuai kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu turun menaungi atas kehidupan kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.